Kali ini kita akan membahas materi mengenai indeks nilai dan indeks bertujuan khusus. Namun sebelum itu, di sini kita bisa melihat adapun pengertian dari indeks secara umum, yaitu dalam bidang statistik, indeks merupakan metode pengukuran atas kinerja sekelompok data. Indeks tidak mengukur kinerja data individual, tetapi mengukur suatu set data komposit atau gabungan. Suatu data individual umumnya disebut dengan konstituen atau unsur pembentuk. Kemudian, adapun pengertian dari indeks nilai, yaitu indeks nilai mengukur perubahan harga dan jumlah yang terlibat. Indeks nilai misalnya indeks penjualan Toserba memperhitungkan harga pada tahun dasar, jumlah pada tahun dasar, harga pada tahun sekarang, dan jumlah pada tahun sekarang untuk pembentukannya. Kemudian adapun tujuan dari indeks nilai, yaitu bertujuan memperlihatkan informasi mengenai perubahan nilai barang yang sejenis ataupun suatu kumpulan barang dari satu periode ke periode lainnya. Adapun persamaannya, yaitu V sampai dengan sigma PT kali QT per sigma P0 kali Q0 kali 100. Kemudian materi kedua kita yaitu indeks bertujuan khusus. Berbagai indeks penting diolah dan diterbitkan oleh lembaga swasta JD Power and Associates menyurvei para pembeli mobil untuk menentukan seberapa puas para pelanggan dengan kendaraannya setelah 1 tahun kepemilikan. Indeks khusus disebut indeks kepuasan konsumen. Lembaga keuangan, perusahaan utilitas, dan pusat penelitian universitas seringkali mengolah indeks tenaga kerja, jam kerja, dan upah, serta penjualan eceran di daerah yang dilayani. Kemudian, pada permulaan bagian ini, terdapat banyak indeks bertujuan khusus, contohnya indeks harga konsumen, indeks harga produsen, Dow Jones Industrial atau DJIA. Kemudian ada indeks S dan P500. Oke teman-teman, di sini kita bisa melihat pengertian dari permulaan dari indeks bertujuan khusus. Oke, yang pertama yaitu adanya indeks harga konsumen. Pengertiannya yaitu indeks harga konsumen adalah indeks harga yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Indeks harga konsumen sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. Yang kedua yaitu indeks harga produsen. Indeks harga produsen atau IHP adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun harga eceran. Yang ketiga yaitu Dow Jones Industrial atau DJIA. Dow Jones Industrial Average atau DJIA adalah salah satu indeks pasar saham yang didirikan oleh editor The Wall Street Journal dan pendiri Dow Jones and Company, Charles Dow. Dow membuat indeks ini sebagai suatu cara untuk mengukur performa komponen industri di pasar saham Amerika. Saat ini, DJIA merupakan indeks pasar Amerika Serikat tertua yang masih berjalan. Sekarang, bursa saham ini terdiri dari 30 perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang sudah secara luas go public. Untuk mengkompensasi efek pemecahan saham dan penyesuaian lainnya,
sekarang ini menggunakan weighted average, bukan rata-rata aktual dari harga saham komponennya. Kemudian yang terakhir yaitu indeks S&P 500. Indeks S&P 500 adalah akronim dari Standard & Poor's 500, indeks yang disusun berdasarkan nilai saham 500 perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar di bursa saham Amerika Serikat. S&P 500 adalah sebuah indeks yang terdiri dari saham 500 perusahaan dengan modal besar, kebanyakan berasal dari Amerika Serikat. Indeks ini merupakan indeks paling terkenal yang dimiliki dan dirawat oleh Standard & Poor's, sebuah divisi dari McGraw-Hill. Oke teman-teman, saat ini kita akan mencari data kita di website BPS. Di sini kita boleh memilih di mana kita akan mencari data kita masing-masing. Namun di sini saya mencari data saya di sosial dan kependudukan bagian potensi desa. Oke, di sini materinya sudah muncul dan di sini kita dapat memilih di mana kita akan mencari data kita itu. Di sini saya memilih banyaknya desa atau kelurahan menurut keberadaan penggunaan listrik. Di sini datanya sudah muncul mulai dari yang menggunakan PLN, yang tidak menggunakan PLN, maupun yang tidak sama sekali menggunakannya. Setelah datanya kita telah dapat, kita akan memindahkan ke Excel. Dan ini adalah data-data yang telah kita pindahkan dari website BPS ke Excel. Setelah datanya kita pindahkan ke Excel, kita akan memindahkannya lagi ke SPSS dan datanya di sana akan diproses. Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari SPSS. Langkah pertama yaitu kita klik variable view. Kemudian pada kolom nama kita mengisi variabel yaitu X, Y, dan Z. Kemudian pada kolom label kita mengisi nama dari ketiga variabel tersebut yaitu PLN, non-PLN, dan tidak ada. Selanjutnya yaitu klik data view. Ini merupakan tampilan dari ketiga variabel tersebut yang telah kita proses di variable view. Kemudian kita akan mengambil data yang di Excel, kemudian memindahkannya ke ketiga variabel tersebut yaitu X, Y, dan Z. Oke teman-teman, di sini kita bisa melihat tampilan dari data yang telah saya pindahkan dari Excel ke ketiga variabel tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk pada analisis. Analisis yang saya gunakan di sini yaitu deskriptif, statistik, dan deskriptif. Oke, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, di mana PLN atau variabel X akan kita pindahkan ke bagian variabel atau S. Setelah itu kita tekan tombol OK. Di sini kita boleh melihat
proses input data yang ada di SPSS. Oke teman-teman, sampai di sinilah pembahasan materi kita tentang indeks nilai dan indeks bertujuan khusus. Serta kita telah belajar memproses data yang ada di SPSS. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena satu like dari kita sangat berharga. Sekian dan terima kasih.